Anda merasa sangat terpuruk dan menderita? Pernahkah Anda merasa putus asa akan hal itu? Dalam kondisi seperti ini, akan ada seseorang yang datang sebagai penyelamat. Seseorang ini bisa datang dari mana saja. Bisa dari keluarga, sahabat, atau rekan kerja. Ketika pertolongan datang dan akhirnya Anda bisa menyelesaikan masalah tersebut, apa yang seharusnya Anda lakukan? Untuk mengetahui hal tersebut, yuk kita simak uraian dari Biku Ratanadiro berikut ini. Sebenarnya Etawata itu mengingatkan kita untuk patidana. Ayo ingat kepada keluarganya yang sudah meninggal, para leluhurnya, ya ingatlah mereka. Kita limpahkan semua jasa kebajikan ini untuk para mendiang, leluhur yang sudah tiada itu. Semoga mereka juga bisa ikut bahagia, ikut bersuka cita, dan dapat terlahir di alam-alam yang bahagia. Nah, inilah wujud penghormatan kita kepada mereka yang berjasa dalam kehidupan kita masing-masing. Di zaman Sang Buddha ada satu kisah di mana terdapat seorang Brahmana yang sudah tua. Sampai-sampai anak-anaknya pun tidak mau repot. Wah, ini sudah tua sekali Brahmana, orang tuanya gitu ya. Sampai-sampai anak-anaknya ini ya mengabaikan dia. Karena sudah dianggap sudah tua, sudah tidak berguna. Jadi kemudian Brahmana tua ini yang bernama Radha itu akhirnya pergi ke wihara. Ya, melakukan pengabdian di wihara. Karena merasa sudah tua lah saya ini, mau apa lagi? Ya sudah, saya mengabdi sajalah di wihara, melayani para bhikkhu sangha yang ada di sana. Ya sudah, akhirnya dia pergi ke wihara, dia mengabdi di wihara, ya melayani bhikkhu sangha yang ada di sana di wihara. Dan memang ada niat di dalam hatinya untuk masuk ke dalam kehidupan monastik yang menjadi seorang bhikkhu. Namun karena usianya sudah tua, biku-biku yang lain itu agak sungkan dan juga enggan gitu, untuk ya menabiskan dia karena sudah tua. Jadi tidak ada yang tidak ada yang menganggap dia dengan baik, begitulah kira-kira. Nah, mengingat kondisi dia sudah tua renta dan ya hanya bisa tinggal di wihara saja. Namun Sang Buddha melihat bahwa Brahmana tua ini sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Dia punya kesempatan untuk melihat Dhamma dengan sebenar-benarnya. Maka Guru Agung kita kemudian mengumpulkan para biku bersama Radha ini. Wahai para biku, siapakah dari kalian yang telah menerima jasa dari Brahmana ini, dari si Radha ini? Kira-kira ada tidak yang pernah mendapatkan kebaikan, mendapatkan jasa dari Radha? Kemudian Bante Sariputta yang terkenal dengan kebijaksanaannya mengatakan bahwa saya Bante, saya ingat dulu Radha pernah memberikan makanannya sendiri untuk saya. Dia dana makan. Waktu pindah patah dia kasih makan ke Bante Sariputta. Meskipun mungkin hanya sedikit ya, 1 sendok nasi atau mungkin hanya sejumput nasi saja. Tapi Bante Sariputta ingat betul, orang ini pernah berbuat baik kepada saya dengan memberikan makanan.
Kalau begitu, bukankah ini kesempatan untuk berterima kasih dan menabiskan Radha sebagai biku? Nah, akhirnya yang Arya Sariputa menabiskan Brahmana Radha menjadi seorang biku dan sekaligus menjadi pembimbingnya, menjadi gurunya. Yang diarahkan, diajari, sampai pada akhirnya Radha dengan usianya yang sudah tua, namun sangat rendah hati, dia masih mau belajar, masih giat berlatih dengan sungguh-sungguh. Ya, pada akhirnya dia melihat Dhamma. Dia mencapai kesucian arahat. Nah, sampai-sampai Sang Buddha memberikan penghargaan kepada Radha, yaitu sebagai biku yang paling unggul dalam menginspirasi banyak orang untuk bicara. Ketika Sang Buddha bertemu Radha, itu ya mungkin juga biku-biku lain, itu akan muncul banyak pemahaman dan pemikiran sehingga mau berbicara, mau diskusi, ya muncul banyak ya ide-ide yang luar biasa tentang Dhamma. Nah itu, jadi banyak orang terinspirasi untuk bicara ketika bertemu dengan Radha ini, dengan biku Radha. Nah oleh sebab itu, ya Radha ini menjadi salah satu siswa yang siswa utama dari Sang Buddha. Dari sekian banyak biku yang mendapatkan penghargaan itu, salah satunya adalah biku Radha. Nah dari cerita ini sebenarnya kita bisa mengambil moral yang sangat baik, yaitu bagaimana seseorang itu perlu untuk mengungkapkan rasa syukurnya dan berterima kasih atas segala kebaikan dan kebahagiaan yang telah diberikan oleh orang lain kepada dia. Berterima kasih dalam bahasa Buddhis yaitu adalah katanyu. Nah, katanyu itu ingat kebaikan orang lain. Dan selanjutnya adalah setelah katanyu biasa diikuti dengan kata wedi, yaitu ya berusaha untuk membalas kebaikan itu. Kita ingat dan berusaha untuk membalas. Ingat budi dan balas budi. Itulah katanyu kata wedi. Demikianlah sahabat Dhamma, ketika kita sedang terpuruk, banyak masalah, banyak penderitaan, maka akan ada orang-orang baik di sekeliling kita yang membantu. Dan ketika kita telah terlepas dari semua penderitaan dan masalah-masalah tersebut atas bantuan orang-orang baik, maka sudah sepatutnya untuk kita bersyukur dan mengucapkan terima kasih, serta mengingat kebaikan tersebut dan berusaha untuk membalasnya. Dalam Buddhis disebut dengan katanyu kata wedi, ingat budi dan balas budi. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebagai Dhammadana agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semuanya.